Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut pada fasal yang bab yang berikutnya, al-khuruj li'iyadatil marid wa tasyyi'il janazah. Keluar untuk mengunjungi orang sakit dan mengantarkan jenazah, ngiringi jenazah. Ada yang meninggal di sini. Dia lagi itikaf, si Cek Daus. Cek Daus itikaf, ada yang meninggal, melok ngantarkan ke kandang kawat situ. Boleh tak itu tadi? Atau ada yang sakit. Nah, kata Herman, Daus, kita ke rumah sakit. Ngapo? Atau ke rumah, ngapo? Wahyu sakit. Kita kunjungi Wahyu. Nah, mengunjungi Wahyu. Boleh tak seperti itu tadi? Di sini disebutkan. Fadhol Dr. Fikih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-khuruju li'adatil marid wa tashyi'il janazah. Idza lam yushtarat dzalika 'inda dhuhurihi fil i'tikafi fa fihi qawlani. Al-awwal annahu laysa lahu al-khuruju ila dzalika wa huwa qawlu Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa riwayatun 'an Ahmad wa huwa qawlu Atha wa Urwah wa Mujahid wa Zuhri. Wastadallu bi qawli Aisyah radhiyallahu anha as-sunnatu 'ala al-mu'takifi alla ya'uda maridan wa la yashhada janazatan. Akhrajahu Abu Dawud wa qad taqaddama bayanuhu wa annahu ma'lulun wa yubdi anhu ma sabata anha fi sahihaini annaha kanat ta'takifu fa idza kharajat raja'at ba'da qada'i hajatiha hatta kanat taqulu fa'amurru bil baiti wal baridi fihi fala as'al anhu illa wa ana marratun. Asani anna lahu al-khuruju lidhalika wa huwa qawlu Sa'id ibn Jubair wal Nakhai wal Hasan wa ruwiya an Ali radhiyallahu anhu wa huwa riwayatun an Ahmad wa qala bihi as-Sawri wa Rajih huwa al-qawl al-awwal li anna hadha laysa biwajibin falaysa lahu tarkul i'tikafi min ajlihi kal mashi ma'a akhihi fi hajatin yaqdiha lahu. Hasbuk, cukup. Di sini disebutkan ya, keluar untuk mengunjungi orang sakit atau mengantarkan jenazah. Di sini disebutkan idza lam yashtarit dzalik, apabila dia orang yang i'tikaf ini tadi lam yashtarit, tidak mempersyaratkannya. Jadi pembahasan istirat sebagaimana ketika haji ya atau umroh ada istirat persyaratan. Selagi dia tidak mempersyaratkan hal tersebut ketika masuk pada saat i'tikaf ya, ada dua pendapat. Dalam artian sudah dari awal dia niat i'tikaf. Jadi orang i'tikaf itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak mempersyaratkan sama sekali, langsung niat i'tikaf 10 hari full. Ada yang masuk tadi, nanti akan kita lewati, dia memberikan syarat dalam hatinya. Niatnya, ya Allah ingin i'tikaf 10 hari 10 malam di masjid ini, namun aku kecualikan, namanya istirat. Aku kecualikan misalkan nyolati jenazah atau mengunjungi orang sakit atau mengantarkan jenazah kalau ada jenazah yang datang di masjid ini, atau kecualikan untuk mendatangi istri dalam artian bantu urusan rumah, perkara-perkara yang memang harus itu tadi. Di sini disebutkan apabila dia tidak ada niatan dari awal untuk memberikan syarat pada saat i'tikaf, ada dua pendapat. Al-awwal annahu laisa lahul khuruj ila dzalik.
bahwasanya bagi dia tidak diperbolehkan keluar untuk hal tersebut. Jadi tidak boleh kalau tidak ada niat sama sekali memberikan syarat untuk mengantarkan jenazah, maka tidak boleh keluar. Wa huwa qaulu Malikin wa Syafi'i wa Abi Hanifata wa riwayatun an Ahmad. Ini adalah pendapat Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat dari Al-Imam Ahmad. Wa huwa qaulu Atha wa Urwa wa Mujahid wa Zuhri. Dan ini juga pendapat Atha, Urwa, Mujahid, dan Zuhri. Wastadallu biqauli Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah, ucapan Aisyah. Aisyah mengatakan, as-sunnah 'alal mu'takif alla ya'uda maridhan wa la yashhad janazatan. Yang sunnah bagi orang yang i'tikaf adalah tidak mengunjungi orang sakit, tidak menyaksikan jenazah, tidak melayat. Akhrajahu Abu Daud. Diriwayatkan Abu Daud, wa qad taqaddama bayanuhu wa annahu ma'lul. Sungguh telah berlalu penjelasannya bahwasanya ucapan Aisyah tersebut ma'lul, lemah atau cacat, dhaif. Wa yughni anhu ma thabata anha fi sahihain, dan tercukupkan darinya apa yang telah sahih dari Aisyah dalam Bukhari Muslim, annaha kanat ta'takif, bahwasanya dulu Aisyah pernah itikaf. Fa idza kharajat, apabila Aisyah keluar dari masjid tersebut, raja'at, beliau segera pulang ke masjid ba'da qadha'i hajatiha, setelah selesai dari memenuhi kebutuhannya. Hatta kanat taqul, sampai-sampai dulu Aisyah pernah mengatakan, fa'amurru bil bait wal maridu fihi, aku pernah melewati rumah, di rumah tadi ada orang sakit. Jadi Aisyah keluar, beliau melewati suatu rumah, di rumah tadi ada orang sakit. Fala as'alu anhu illa wa ana maratun, aku tidak bertanya kepada orang sakit ini tadi, melainkan dalam keadaan sambil jalan. Jadi Aisyah melewati rumah, ya, di rumah tersebut ada orang sakit, Aisyah tidak bertanya melainkan sambil jalan. Sakit apa bahasa kita ya tadi? Pilek, misalkan seperti itu gambaran. Jadi dalam rumah, mungkin gambarannya tadi kan, contoh misalkan Ibrahim, anggaplah rumah yang dekat, misalkan Pak Parja lah ya, Pak Parja jalan kaki kan ke sini, Pak Parja jalan kaki. Jadi Pak Parja itikaf ngefull ya. Nah ternyata kebetulan tidak kati makanan lah di sini Pak Parja, jadi harus balik sahur kan. Nah, sudah setelah balik makan, pas nak ke masjid, mungkin di depan rumah itu ada orang duduk, caknyo besewet kan, besarung, nanyo apa kabar, sakit. Nah, seperti itu baik Aisyah, dalam artian sambil jalan nanya tentang keadaan yang sakit tadi, bukan ngapoi kayak kupijeti itu tadi, bukan seperti itu sampai meluangkan waktu, meluangkan untuk tadi nunggu dia misalkan, bukan seperti itu. Tidak singgah maksudnya itu Pak. Aisyah sambil lewat cuman bertanya baik. Asani, pendapat yang kedua, annalaul khuruj lidzalik, pendapat kedua, bahwasanya bagi orang yang itikaf tadi boleh saja untuk keluar ngantarkan jenazah, mengunjungi orang sakit. Ya. Wa huwa qaulu Sa'id bin Jubair wan Nakhai wal Hasan wa ruwiya an Ali, itu pendapatnya Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Al-Hasan Al-Basri, dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dan juga salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad serta pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Warrajih wal qaulul awal, pendapat yang terkuat adalah pendapat pertama, li'anna hadza laisa biwajibin, dikarenakan mengunjungi orang sakit atau ngantarkan jenazah bukanlah perkara yang wajib ain ya. Sudah diwakili tata. Daus kalaupun tidak nyolati tidak masalah. Tata yang sudah mewakili. Ya enggak? Kalau Wahyu sakit tadi sudah diwakili si Herman, tidak mesti Daud harus nak mengunjungi Wahyunian kan? Itu tadi. Kemana Wahyu? Bilal. Oh, dia jadi Bilal. Falaisa lahu tarkul i'tikaf min ajlihi, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan i'tikaf dikarenakan hal tersebut. Kal masyi ma'akhihi, seperti berjalan bersama
saudaranya. Fi hajatin, pada suatu hajat, yaqdiha lahu, yang harus dia tunaikan untuk saudaranya tadi. Sudah tidak diperbolehkan. Dia ngomong si apa itu? Vino ini tadi. Tiba-tiba Vino dapat telepon, dapat chatting. Vino, kawan nih, kemana? Kawan nih, antum tahu tempat jualan bolu maksuba di Pelaju? Tahu, kawan nih. Dikawan nih sama si Vino. Boleh tak? Jawabnya tidak boleh. Ya, walaupun cuma sebentar, tidak diperbolehkan. Berjalan bersama saudara kita, baik saudara kandung ataupun kawan, ya, dalam suatu kebutuhan yang harus ditunaikan, tidak boleh. Kemudian tanbih. Silakan Dokter Vicky baca lagi. Lanjut. Tanbihun in ta'ayyanat alaihi salatul janazati wa amkanahu fa'alaha fil masjid falaysa lahu al-khuruj ilaiha fa in lam yumkin dhalika falahu al-khuruj ilaiha wa in ta'ayyana alaihi dafna al-mayyit aw taghsilahu jaza ay yakhruj lahu li'anna hadha wajibun muta'ayyin fa yuqaddamu 'ala al-i'tikafi ka salatil jum'ah. Dah cukup. Tanbih, peringatan. In ta'ayyanat alaihi salatul janazati, kalau salat jenazah tadi sudah berubah menjadi fardu ain bagi dia. Salat jenazah itu kan fardu kifayah kan? Kalau sudah berubah menjadi fardu ain, di antara bentuk fardu ain salat jenazah itu kalau kita dapat wasiat. Ya. Lagi itikaf, tahu-tahu dicari. Ini nah, kamu disuruh jadi imam, fardu ain kan jadi imam, wasiat. Ya, dapat wasiat dari si mayit, harus menunaikan amanah kan? Itu tadi wasiat. Ya, maka diperbolehkan. In ta'ayyanat alaihi salatul janazah wa amkanahu fi'luha fil masjid, dan memungkinkan dia melakukannya di masjid, falaisa lahul khuruj ilaiha, maka tidak diperbolehkan bagi dia keluar. Kalau masih memungkinkan dikerjakan di masjid sholat jenazah tadi, dan sholatnya sifatnya sudah fardu ain, maka tidak boleh dikerjakan melainkan dalam masjid, tidak boleh keluar. Mungkin bisa ajak baik jenazahnya dibawa ke sini, seluruh warga bawa ke sini. Tidak mungkin aku misalkan nak keluar ke situ di arah Lebak Jaya. Cak mana kalau jenazahnya dibawa ke sini? Aku lagi itikaf masalahnya. Kata Daus, sarolah cek keluar lagi itikaf, jenazahnya baik bawa ke sini. Ya. Dan bisa, maka dibawa ke sini. Kebetulan kuburnya juga di sini. Kuburan Sungai Selayur ini kan searah dia. Ya sudah, bawa baik ke sini. Susah Daus, nguburnya di bawah orang masalahnya. Muter-muter. Nah, itu tadi. Fa illam yumkin dzalik, tidak memungkinkan kan tadi Mas. Daus kan tinggal situ kan, arah Kaledoni sana kan, tempat Herman kan. Ternyata makamnya nak dikuburkan di situ. Dekat Simpang 3 itu kan. Nah, falahul khuruj ilaiha, maka boleh bagi dia untuk keluar. Wa in ta'ayyana alai dafnul mayyit, dan kalau penguburan jenazah tadi sudah berubah menjadi fardu ain bagi dia, au taghsiluhu, atau memandikannya juga, jaza ayyakhrujalahu, boleh bagi dia untuk keluar, li'anna hadza wajibun muta'ayyinun, dikarenakan hal ini adalah perkara yang wajib ain, fayuqaddam 'alal i'tikaf ka salatil jum'ah, maka didahulukan dibandingkan i'tikaf seperti salat Jumat. Ya, salat Jumat itu kan wajib ain. Ya, hukum asal nyolati jenazah, memandikan dan ngafani atau nguburkan itu fardu ain, fardu kifayah. Berubah fardu ain kalau ada wasiat di antaranya. Ada wasiat dari si mayit. Kemudian silakan lanjutkan Dokter Vicky. Amma idza ushturita dzalika inda dhuhurihi fi al-i'tikafi fa fihi qawlani. Al-awwal anna lahu al-khuruj idza shurita dzalika wa huwa qawl Syafi'i wa Tsawri wa Ishaq wa riwayatun an Ahmad rajjaha Ibnu Qudamah wa dzalika li anna al-i'tikafa la yukhtassu bi qadrin. فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه. الثاني أنه لا يصح الشرط
وهو قول مالك والأوزاعي وأبي مجلاس ورواية عن أحمد وقد رجح شيخ ابن حسين رحمه الله القول الأول واستدل له بحديث بضاعة بنت الزبير أنها كانت تريد الحج وهي شاتية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني قال فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادتي واشترط شيئا لا ينافي فلا بأس. Intaha. Sudah cukup dulu. Kemudian pembahasan yang berikutnya, apabila idza ishtarata dzalika inda dukhulihi fil i'tikaf fa fihi qaulan, apabila dia mempersyaratkan ketika saat masuk i'tikaf tadi, ada syarat dalam hatinya, ya Allah aku ingin i'tikaf 10 hari 10 malam, namun aku mempersyaratkan, ya itu kan dalam hati dia, mempersyaratkan dikecualikan untuk mengantarkan jenazah dan besok orang sakit karena bapak lagi sakit-sakitan di rumah, ditinggalkan i'tikaf, seperti itu. Maka ada dua pendapat, boleh tidak? Al-awwal anna lahul khuruj idza syarata dzalik, boleh bagi dia keluar apabila dia mempersyaratkan hal tersebut. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Tsauri wa Ishaq, itu pendapatnya al-Imam Syafi'i, Sufyan ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahawai. Wa riwayatun an Ahmad rajjahaha Ibnu Qudamah, dan salah satu pendapat dari al-Imam Ahmad yang dirojihkan, dikuatkan oleh Ibnu Qudamah. Wa dzalika li anna al-i'tikaf la yakhtas biqadarin. Ya. Yang demikian itu alasannya dikarenakan i'tikaf tadi la yakhtas. La yakhtassu, tidak khusus biqadrin, dengan ukuran tertentu, bebas. Ya. Fa'idha syaratal khuruja faka'annahu nadharal qadar alladhi aqamahu, apabila dia mempersyaratkan keluar, maka seakan-akan dia telah bernazar sesuai dengan kadar yang dia mukim itu saja, atau sesuai dengan kadar yang dia tinggal dalam masjid tadi. Contoh misalkan Herman mengatakan niatnya waktu masuk kemarin, sudah niat dalam hati, aku akan i'tikaf 10 hari 10 malam, kecuali untuk mengunjungi orang sakit, bapak sakit atau bibi sakit. Berarti i'tikaf antum itu tadi sebenarnya cuman batas mengunjungi orang sakit tadi. Difahami kadarnya tadi. Ketika antum masuk lagi, balik ya, masuk lagi, itu dianggap i'tikaf baru lagi. Karena i'tikaf tadi tidak ada batasan qadar. Ya, kemarin kan disebutkan i'tikaf itu tidak ada batasan kan? Bebas. Atsani annahu la yasihul syarat. Tidak sah syarat seperti itu. Wa huwa qaulu Malik wal Auza'i wa Abi Mijlaz wa riwayatun Ahmad. Tidak sah. Kenapa? Ini pendapatnya Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Mijlaz, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Wa rajjaha Syekh Ibnu Utsaimin al-qaulul awwal. Al-qaul al-awwal. Syekh Ibnu Utsaimin mengeluarkan pendapat yang pertama. Wastadalla lahu bi hadithi Bidha'ah binti Zubair. Beliau berdalil dengan hadis Bidha'ah binti Zubair, annaha kanat turidul hajj wa hiya syakiyah. Bahwasanya dulu Bidha'ah binti Zubair ingin haji dalam keadaan dia mengeluh. Ya, nanti kalau begini. Ya, khawatirnya begini ya Rasulullah, khawatir begini. Faqala Rasulullah SAW, haji washtariti, hajilah engkau, namun hendaklah engkau melakukan ishtirat. Makanya kalau lagi kita berangkat umroh itu, ketika ihram, ya, ketika talbiyah, labbaik Allahumma umratan, Allahumma mahalli, atau Allahumma ashtaritu mahalli habastani, seperti itu tadi. Sebab kenapa? Kalau seandainya fungsinya ada lafaz Allahumma mahalli haitsu habastani, kalau seandainya qadarul masyafa'al belum sampai masuk Mekah, sampai tengah jalan dan kita dihalang
ya, dicegat, tidak boleh masuk Mekah, maka dia tidak kena dam. Sudah. Dianggap dia sudah tahallul, dianggap umrohnya sudah sah. Begitu yang haji. Repot haji itu ya, sama haji umroh itu, kalau kita sudah masuk ihram itu tidak bisa dibatalkan. Tahu-tahu udah balik belah ke Madinah, tidak bisa tuh kalau nggak balik antum bayar dam. Bukan kita sholat yang masih puasa sunnah misalkan ya, umroh itu kan puasa sunnah mungkin sudahlah, batalkan baiklah, tidak bayar kafaroh ya. Kalau sholat tidak boleh dibatalkan ya. Nah, kalau tanpa uzur seperti tadi, kita bayar dam, motong hewan. Nah, tapi kalau istirat seperti ini tidak. Dan itu memungkinkan. Makanya kemarin-kemarin yang dicegat-cegat itu sebenarnya tidak tahu mereka bayar dam apa tidak. Yang tidak boleh masuk Mekah kan kalau dari Madinah itu kan. Tapi kalau mereka, biasanya sudah yang pembimbing itu sudah membimbing dia. Bapak, ibu-ibu, kita sudah terhalangi, maka langsunglah berdoa, Allahumma mahali haitsu habastani. Ya Allah, di tempat inilah aku tahallul. Ya, maknanya mahali itu di tempat inilah aku halal, dimanapun engkau menghalangiku. Itu maknanya. Kata Rasulullah SAW, haji wahai bidoa, hajilah washtariti, lakukan istirat. Anna, apa lafaz istiratnya? Mahali haitsu habastani. Maknanya, ya Allah, di tempatku inilah aku halal, dimanapun engkau menahanku. Maknanya dimanapun engkau menahan aku, disitulah terjadi halal aku. Maksudnya tahallul, selesai ya. Qal fayukhadhu min hadza annal insan idza dakhala fi ibadatin. Sebagian para ulama mengatakan ya, seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyatakan diambil dari hadis ini bahwasanya seseorang apabila masuk pada suatu ibadah washtarata syai'an, dan memberikan syarat melakukan istirat, la yunafi, maka tidak meniadakan ibadah tadi, fala ba'sah, maka tidak masalah ya. La yunafi fala ba'sah, dan tidak meniadakan ibadah tadi, fala ba'sah, maka tidak masalah dilakukan. Qultu, kata Ibnu Hizam ini, alladzi yazhar wallahu alam anna hadza syarat yunafil i'tikaf, bahwasanya syarat seperti ini meniadakan i'tikaf, tidak diperbolehkan ya. Li'annal i'tikaf habsun nafsi waluzumuha fil masjid, dikarenakan i'tikaf itu menahan diri, menahan jiwa, menahan badan, dan komitmennya tetapnya suatu badan tadi di masjid. Wal amru huna laisa kadzalik, dan perkara seperti ini tidak seperti itu. Urusannya tidak seperti itu. Kenapa? Ketika seseorang mempersyaratkan untuk keluar, ya Allah, aku ingin i'tikaf 10 hari, kata si Daus, tapi aku persyaratkan ya Allah untuk beli baju lebaran pada tanggal 28. Itu mana syarat-syarat tidak seperti itu ya. I'tikaf tentu ibadah ya. Fa'ala hadza, maka atas dasar ini warraji wallahu alam huwal qaulu tsani, adalah pendapat yang kedua, tidak diperbolehkan istirat tadi. Kemudian idza syaratal wat'ah fi i'tikafihi awil bai'ah litijarah awil kasbah bis sina'ah, apabila dia mempersyaratkan dalam niat i'tikaf tadi, memberikan syarat pengecualian ketika i'tikaf untuk al-wata'. Watu tuh hubungan badan itu tadi kan. Ya Allah, aku i'tikaf 10 hari 10 malam, tapi kecualikan ya Allah, pengen hubungan badan kalau lagi pengen, misalnya. Itu misalkan. Awil bai, atau jual beli, litijaro, untuk perdagangan, misalkan Herman kan. Awil kasab, atau buat usaha ya, bisina'ah, dengan membuat sesuatu ya. Jadi untuk ada aktivitas, misalkan ya Allah, aku i'tikaf ya 10 hari terakhir Ramadan tadi, aku kecualikan ada rencana nak ngadon pempek di rumah misalkan, atau istilahnya buat pempek di masjid ya. Perkara-perkara duniawi kan. Tujuan i'tikaf tadi kan
Ini juga yang antum yang itikaf ini tadi, ninggalkan dunia itu 10 hari itu ya. Kalau antum masih jualan online di masjid, masih belum itikaf. Qala Ibnu Qudamah, jangan ada sesama itikaf tadi, nah betawak parfum dan lainnya. Nah, apalagi. Ya. Qala Ibnu Qudamah, la yajuz, enggak boleh. Kenapa? Di anna Allah Ta'ala qala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dikarenakan Allah menyatakan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian ada di masjid. Fashtiratu dzalika ishtiratun li maksiatillah. Maka mempersyaratkan jima ketika i'tikaf itu merupakan syarat untuk bermaksiat. Pengecualian untuk maksiat. Wasina'a fil masjid manhiyun anha fi ghairil i'tikaf. Membuat sesuatu di masjid itu juga ya, dalam Islam masjid itu sebenarnya bukan untuk jadi tempat profesi. Perkara-perkara dunia tidak diperbolehkan dalam masjid. Menjadikan masjid misalkan jadi masjid ini kan sambil buat kerajinan ya, dalam kondisi dijadikan masjid tempat kerajinan tidak diperbolehkan ya. Membuat sesuatu, memproduksi di masjid perkara yang dilarang darinya fi ghairil i'tikaf, pada selain i'tikaf ya. Makanya ya sebagian para ulama ya kalau mau ilmiahan sempat kebaca Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan, kata beliau tidak boleh ada buka bersama di masjid, makan-makan. Masjid dibangun untuk ibadah, bukan untuk makan-makan. Sampai seperti itu para ulama. Dan memang disebutkan ada beberapa riwayat di antara tanda-tanda hari kiamat itu masjid itu akan menjadi tempat obrolan dunia. Dan secara tidak langsung kita zaman sekarang seperti itu, kadang dalam masjid kan, kadang ngobrol. Lemak bisnis ini. Ya. Kalau anak kemarin nak lebaran itu bisnisku itulah akhi. Kalau anak tuh lebaran jadi tempat ngobrol sambil itikaf. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Itu tadi. Ya, minimal aqall ahwalihi makruh. Ya. Sebenarnya sudah dibahas ya di buku-buku para ulama berkaitan dengan adab-adab masjid yang tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya orang-orang ketika dalam masjid ngobrol perkara dunia. Itu tadi. Ya, cuman ya, perkara yang kadang sudah ya musibah sama-sama merata. Fafil i'tikaf aulah. Maka ketika i'tikaf pun lebih lagi. Ya. Wa sa'iru ma dzakarnahu yushbihu dzalik, dan seluruh apa yang kami sebutkan tadi menyerupai hal itu. Wala hajata ilaihi, dan tidak ada kebutuhan kepadanya. Fa in ihtaja ilaihi fala ya'takif. Kalau memang dia butuh, misalkan butuh untuk menggauli istri karena pengantin baru, jangan itikaf, kata Ibnu Qudamah. Lah tahu pengantin baru ya jangan usah itikaf. Kalau lah tahu dia nih banyak orderan, ya sudah tidak usah itikaf. Ngapo nak minta bawakan adonan pempek, bekepok malam itu kan Lah tahu banyak orderan, apalagi lah tahu lebaran kan, banyak orderan, ini bawa besusun dia gelo iwak tembalo kan. kurirnya Wahyu misalkan, Wahyu antarkan Wahyu itu tadi ya sama, udah boleh. Apalagi misalkan manggang kemplang itikaf karena banyak omset kemplang panggang Ibrahim panggang dari dan masjid tambah lagi, jangan boleh, kata Ibnu Qudamah. Kalau memang butuh ada profesi tadi maka jangan itikaf. Li'anna tarkal i'tikaf aula min fi'lil manhi anhu, dikarenakan meninggalkan i'tikaf itu jauh lebih layak dibandingkan mengerjakan perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang tadi, hubungan suami istri dalam masjid itu kan dilarang. Yang kedua, buat usaha, jadikan masjid tempat buat usaha ini kan juga tidak boleh. Itu tadi. Tanbih. Lau anna syakhsan i'takafa. Kalau ada seseorang i'tikaf, faba'a, lalu dia menjual, awishtaro, atau membeli, fa'innahu ya'tham, dosa. Benar. Anda ingatkan, termasuk tidak diperbolehkan dalam masjid ini tadi ya, akad transaksi, walaupun pakai HP. Herman lagi itikaf, tahu-tahu ada yang chatting, Man, kirimkan iwak ini 5 iko tembalo.
Yo, 50.000 transfer langsung, besok kirim. Antum lagi di masjid, hukumnya haram. Antum sama baik jual beli di masjid. Ya enggak? Sama jual beli di masjid. Cuman bedanya online. Itu tadi kan. Jangan. Kalaupun dapat chattingan sudah, dibaca dulu dah. Jangan diakadkan sama sekali. Tapi kalau di luar sudah baru deal kan. Sama juga mesan ya. Antum yang itikaf mesan barang, kepengen kali sore-sore itu pengen pempek panggang kan, antum pesan via online, antum dalam masjid juga tidak boleh. Kata penulis buku ini, fa innahu ya'tham, dia dosa kalau melakukannya jual beli di masjid tadi. Lakin laisa hunaka dalilun ala ibtali i'tikafihi. Namun tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya i'tikaf. I'tikaf itu sah tapi berdosa. Ibadah masih pacak transaksi, Pak. Kan ibadah tadi. Keluar Pak, keluar. Iya keluar. Nah, itu tadi keluar. Makanya kan yang mesen kan Medi kan Pak. Dia kan bukan itikaf 10 hari 10 malam kan. Iya dia bukan standby kan. Jangan transaksi di sini, tapi di luar. Beliau kan bukan standby yang dia. Kan yang standby kan cuma berdua baik gitu kan ada. Bertiga kan tadi, standby 10 hari 10 malam. Iya Pak. Kalau kita kan gampang, kita kan memang bukan itikafnya niatnya 10 hari kan. Nah, kita kan bisa keluar. Nah, beliau ini tidak bisa keluar. Nah, kalau keluar kan tadi apa? Masa cuma nak beli online keluar kan tadi kan? Keluar. Nah, kalau seandainya ada perkara yang butuh selama 10 hari ini tadi, jangan beli. Hubungi baik kawan-kawan yang ada ini tadi, mendingan minta. Ya enggak? Katik sampo. Minta sampo. Nah, itu kan. Mendingan seperti itu. Pengenan makan pempek panggang kan? Ngomong baik sama panitia. Ya kan? Pengen yang pempek panggang ngomong kan? Ya? Iya, siap pesan di dalam tangga ya panitia yang anu, yang mesan kan. Bukan antum yang transaksi. Hah? Nggak masalah. Sedekah itu termasuk ibadah. Justru bagus untuk itikaf itu banyak-banyak sedekah. Itu kotak infak tuh diisi deh. Nggak masalah. Nggak masalah. Untuk lagi itikaf nggak masalah. Diperbolehkan. Kemudian idza wati'a fi hali i'tikafihi. Nah, kalau seandainya dia hubungan badan ketika i'tikaf. Masjid sepi kan bertiga. Masjid sepi bertiga. Ya kan? Nah, nelpon istri. Ya kan? Yang dijingoknya di kawan di depan kalau anu tertidur kalau kan chattingan rumah. Silakan ke masjid. Misalkan terjadilah misalkan kan kalau zaman dulu ada tenda ya kemah. Rasul buat kemah misalkan. Boleh enggak yafsud i'tikafuhu bi ijma'i ahli ilmi? Maka rusak i'tikafnya tadi langsung batal dengan kesepakatan para ulama. Naqal al-ijma' ghairu wahidin kamil Munzir wa Ibnu Qudamah wal Qurtubi. Telah menukilkan lebih dari satu ulama al-ijma' seperti al-Imam Ibnu Munzir, Ibnu Qudamah, al-Qurtubi menukilkan kesepakatan ulama tentang batalnya i'tikaf dengan sebab hubungan badan. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang i'tikaf di masjid. Bagi yang sedang i'tikaf tidak boleh menggauli istrinya. Baik digauli dalam masjid hukumnya haram ataupun di luar masjid juga tidak diperbolehkan, i'tikafnya batal. Wa naqala Ibnu Munzir al-ijma' ala anna al-murad bil mubasyarah fil ayah al-jima'. Al-Imam Ibnu Munzir menukilkan ijma' bahwasan yang dimaksudkan dengan mubasyarah dalam ayat tersebut adalah al-jima', hubungan badan. Wa hadzal ijma' lam yasih. Ijma' seperti ini tidak sahih. Ya memang Ibnu Munzir ini termasuk yang dianggap oleh para ulama mutasahil dalam penukilan ijma'. Ya. Kama fi Zadul Masir, sebagaimana dalam kitab Zadul Masir li Ibnul Jauzi, karya Ibnul Jauzi. Satu lagi ya. Al-mubasyarah lil mu'takif. Al-mubasyarah
lil mu'takif, bercumbu bagi orang yang itikaf. Nah, pelu-peluan sama bini di masjid, ya. Amma idza kanat li ghairi syahwatin, kalau tanpa syahwat, falladhi alai aktsaru ahli ilmi wal jawaz. Mayoritas para ulama adalah boleh itikaf berdua, pengantin baru, aku ikutlah itikaf Kak. Ya sudah, buatlah tenda dia kan. Boleh. Sebagaimana Rasul kan, istri Rasul juga pernah ikut itikaf kan? Ya, malah pengantin baru, penesan itu tadi kan. Ya. Mayoritas para ulama mengatakan diperbolehkan. Wa qata'a bihi aktsarul Hanabilah wa Syafi'iyah wal Malikiyah. Dan juga telah dipastikan oleh al-Imam mayoritas ulama Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah li hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah fi sahihain dalam Bukhari Muslim, annaha kanat turajjil an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takifun, bahwasanya Aisyah pernah menyisiri rambut Rasul dalam keadaan Rasul sedang iktikaf. Tidak masalah, boleh. Itulah mesranya Rasul sama Aisyah. Kita baik mungkin jarang gitu disisiri istri. Rasul disisiri, bolehlah tata. Kakek minta sisiri antum kan. Nah, Ibrahim antum yang masih bujang-bujang itu kan. Sisiri. Kalau masalahnya kalau anak tidak kati rambut yang disisir. Anak lala mau meninggalkan sisir di rumah tidak kati sisir. Di situ Aisyah menyisir rambut Rasul ketika itu Rasul sedang iktikaf. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika itu Rasul mengeluarkan kepalanya dari dinding masjid. Jadi kepalanya baik. Kan rumah Rasul kan dekat dengan Masjid Nabawi kan. Jadi dari masjid tadi Rasul mengeluarkan badan separuh. Nah, disisir sama Aisyah. Wa amma qaulu Ibnu Abdul Bar, adapun pernyataan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ajma'al ulama annal mu'takif la yubashir wa la yuqabbil. Adapun pernyataan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan para ulama sepakat bahwasannya orang i'tikaf tidak boleh bercumbu, tidak boleh mencium, fahuwa mahmulun 'alal mubasyarah bi syahwatin. Pernyataan tersebut dibawa kepada pengertian bercumbu dengan syahwat. Fa in kanat al mubasyarah bi syahwatin wa taladzudin, apabila cumbuan tersebut dengan dasar syahwat atau berlezat-lezat, faqad jazama aktsarul Hanabilah bitahrim, maka mayoritas ulama mazhab Hanbali menyatakan hukumnya haram. Ya, ciuman syahwat, nah, itu tadi, nah, itu haram bagi yang i'tikaf. Wa kadza jazama bi Syafi'iyah, demikianlah yang dinyatakan oleh Syafi'iyah juga. Wastadallu biqaulillahi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang iktikaf di masjid. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir, berkata al-Hafidz Ibnu Katsir, tsummal murad bil mubasyarah innama huwal jima' wa dawa'ihi min taqbilin wa mu'anaqatin wa nahwi dzalik. Kemudian yang dimaksud dengan mubasyarah pada ayat tersebut adalah jima' dan pendorong-pendorong jima' berupa berciuman, wa mu'anaqah, peluk-pelukan, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Fa amma mu'atatu syai', ya, wa nahwihi fala ba'sa bihi. Adapun kamu kalau cuman mu'atatu syai', ya, cuman menyentuh-nyentuh sesuatu, megang-megang sesuatu, ya, maka tidak masalah. Mu'atah itu ya cuman sentuh-sentuhan biasa, senggol-senggolan biasa, ya, maka tidak mengapa. Faqad tsabata fi sahihain, sungguh telah sahih dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, tsumma dzakara haditsaha fi tarjiliha li Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan hadis Aisyah tentang penyisiran Aisyah terhadap rambutnya Rasul. Dalam artian kalau cuma sekedar sentuhan biasa, ya, cuman megang-megang kepala, misalkan belai-belai rambut lakinya juga belai rambut istrinya, ya, pegang-pegangan tangan biasa, itu tidak masalah. Namun kalau sampai peluk-pelukan, cium-ciuman yang ada syahwatnya tinggi tadi, itu jangan, tak boleh, hukumnya haram. Kan itikaf tadi kan fokus ibadah. Makanya Rasul ninggalkan istrinya tadi kan, nak fokus mikirkan akhirat. Ini kan masih mikirkan dunia kan Pak, itu tadi. Masih nak dagang, jualan online, masih nak segala macam kan. Makanya hikmah itikaf tadi meninggalkan aktivitas dunia ini tadi, fokus ibadah. Kalau masih di masjid, maafin pun, ini all shopnya tadi
Yang ini Instagram, ini Facebook, ini tadi banyak nih yang ada tadi dagangnya. Ternyata walaupun itikaf omsetnya tidak berkurang. Ini kan berarti kan bukan masih dia mikirkan dunia itikaf ini tadi. Tambah naik, lebih fokus masalahnya udah Pak. Tadi kan di masjid Pak, ditungguinnya tadi. Kalau seperti itu tuh. Dan si siapa? Lupa terus Vino itu tadi. Wallahu ta'ala, kita cukupkan kajian sampai di sini sudah jam 10. Subhanallah.